Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke bro, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas sebuah reel keluaran dari brand Captain. Dan menurut saya untuk reel yang satu ini merupakan reel dengan desain terbaik yang dikeluarkan dari Captain. Karena saya suka banget dengan desainnya. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kita simak video spesifikasi dan detail-detail dari Captain Razer yang berikut ini. Menggunakan basic berwarna Gunsmoke berstriping gold, ditambah dengan cutting body, rotor, dan spool non-extreme, membuat penampilan reel Captain Razer terlihat sangat fantastis. Pada bagian bodi dan rotor, terbentuk dari bahan grafit yang tentunya telah bebas dari resiko korosi terhadap air asin. Handle terbuat dari bahan metal dengan pengaplikasian lock menggunakan sistem screw-in handle, di mana pada bagian knob menggunakan desain T-bar. Pada bagian spool menggunakan desain off-market dari Captain, dan pada bagian bibir spool menggunakan desain V-shape. Untuk drag menggunakan mekanisme TSDS atau Tough Sport Drag System dari Captain, yang terdiri dari 3 buah key washer berbahan stainless steel dan 3 buah drag washer berbahan karbon. Clicker Captain Razer menggunakan tipe DCCS atau Drag Clicker Construction System. Gear rasio berskala 5.2/1 akan membuat reel ini nyaman digunakan di berbagai teknik memancing. Dan 9+1 shield ball bearing akan membuat pergerakan rotasi pada reel semakin ringan. Oke bro, jadi sekarang di studio udah ada satu buah reel Captain Razer. Nah, jadi dalam pembelian untuk Captain Razer ini, reel ini dikemas di dalam box standar dari Captain, dan dalam pembeliannya kita mendapatkan satu buah reel Captain Razer. Kemudian di sini juga ada skematik untuk reelnya bro, dan sudah tidak ada apa-apa lagi di dalamnya. Dan kemudian dalam pembeliannya itu kita ditawarkan dengan 6 macam pilihan varian bro, mulai dari ukuran 2000, 3000, loncat jauh sekali ke 6000. Dan untuk pilihan warnanya itu ada 2 macam pilihan warna ya. Untuk warnanya itu ada yang di warna Gunsmoke Gold dan juga Gunsmoke Black. Dan yang di tangan saya ini yang ukuran 3000. Jadi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas di ukuran 3000 aja. Saya nggak tahu apakah akan ada perbedaan spek ya antara ukuran 3000 ini dengan ukuran yang lainnya. Oke, jadi sebelum kita membahas lebih dalam lagi untuk Captain Razer ini, kita ngopi dulu mamen. Mantap mamen. Oke, jadi sekarang kita akan mulai untuk cek fisik dulu. Gimana sih untuk fisik dari Captain Razer ini? Pertama-tama pada bagian bodinya bro. Pada bagian bodi untuk reelnya ini menggunakan bahan grafit, dan di sini terlihat banget untuk desain bodinya ini memiliki cuttingan-cuttingan yang sangat elegan. Ini sporty banget, terlihat sangat agresif untuk cuttingannya ini bro. Nah, untuk bodinya ini pada bagian reel armnya dia masih ada bolongan di bagian tengah. Dan untuk tingkat kekakuannya pada saat reel ini kita pasang ke joran dan kita tekan-tekan kayak gini, ini masih ada pergerakan bro, wajar saja. Karena untuk reel ini bahan bodinya belum menggunakan bahan metal. Tetapi di sini untuk grafitnya ini udah cukup kokoh lah. Jika dibandingkan dengan bahan standar grafit, ini sudah lebih kuat. Kemudian di bagian rotor di sini dia menggunakan tipe yang banyak bolongan bro. Jadi untuk rotornya ini juga udah termasuk kelas E rotor. Dia memiliki desain banyak bolongan untuk mengurangi bobot dari rotornya. Dan untuk rotornya ini dia menggunakan bahan grafit juga. Dan di sini untuk tingkat kekakuannya ini udah sangat kaku bro. Untuk sebuah bahan grafit ini udah tidak ada pergerakan signifikan lagi pada saat kita tekan-tekan rotornya. Dan kemudian untuk jeda rotor itu sudah 0. Sama sekali tidak ada jeda bro. Nah, ini sudah tidak ada jeda sama sekali. Membuktikan bahwa untuk one way pada reel ini sudah bekerja dengan sangat baik. Dan untuk one way masih menggunakan switch on off ada pada bagian lower bodinya sini bro. Kemudian untuk handle dia menggunakan handle berbahan metal dengan tipe two-piece, masih ada engselnya. Dan untuk knob dia menggunakan tipe T-bar. Di sini untuk lapisan knobnya dia menggunakan bahan rubber. Dan untuk knobnya ini posisi di ini bro, klem mati pada bagian aspolnya, nggak bisa kelihatan nih bro. Pokoknya ini diklem, jadi kita nggak bisa bongkar pasang untuk bagian knobnya ini bro.
Kemudian di bagian penguncian handle dia menggunakan sistem screw in handle, di mana untuk tipe pengunciannya ini dia belum quick lock bro. Jadi pada saat dia udah padat, dek, dia masih bisa dikunci lagi bro. Tuh, masih bisa diputar. Jadi saya sarankan kepada teman-teman semua dengan sistem kayak gini pada saat dia udah padat, tak kayak gini kalian tambahin aja dikit bro. Nah, udah jangan diputar lagi bro karena akan beresiko nanti drat pada bagian entah ke as handle-nya atau entah ke pada bagian drive gear-nya itu pada bagian dalamnya dia bisa jeblok. Dan kemudian untuk tingkat kepresisian di sini udah sangat presisi sekali. Tidak ada pergerakan signifikan, dan untuk handle-nya ini juga dia udah interchangeable bro. Jadi dia bisa dipasang di sebelah kiri railnya, dan juga dia bisa dipasang di sebelah kanan railnya bro. Kemudian di bagian spool untuk rail ini tentunya sudah menggunakan spool berbahan metal. Dan untuk spoolnya ini terlihat sangat ekstrim banget bro. Nah jadi ini benar-benar telanjang banget untuk spoolnya ini, memiliki banyak sekali rongga. Ini benar-benar anti mainstream untuk bentukan spoolnya. Dan untuk spool dari Captain ini mereka menggunakan desain off market. Jadi yang menggunakan desain spool ini adalah dari brandnya Captain bro, atau minimal yang pertama kali menggunakannya itu adalah brand Captain. Nah kemudian untuk spoolnya ini dia menggunakan tempat penyimpanan mainline dengan tipe reguler, dan di sini kalau saya ukur untuk ukurannya, untuk lebarnya itu kurang lebih dia ada di sekitar 16,5 mm, dan untuk kedalamannya itu kurang lebih itu ada di sekitar 9,5 mm mamen. Kemudian pada bagian bibir spoolnya dia menggunakan tipe V-shape, dan di sini untuk tipe V-shape-nya dia tidak rata bro, jadi dia agak melengkung. Nah, tapi dia udah membentuk V-shape di sini. Dan kemudian untuk bagian tutup spoolnya tentunya untuk rail ini pasti sudah disupport dengan shield water resistant. Nah ini dia bro, udah ada shield water resistance-nya, dan kemudian di bagian dasar spoolnya dia sudah menggunakan 2 buah ball bearing support dengan ukuran yang cukup jumbo. Lanjut di bagian bell wire untuk rail ini menggunakan bahan metal. Nah ini bell wire termasuk cukup gede untuk ukurannya, dan dia menggunakan tipe two piece. Di sini terlihat banget untuk bagian sambungannya bro. Nah kemudian untuk bell arm dia menggunakan bahan grafit. Dan untuk bell assembly-nya seperti biasa menggunakan bahan metal yang nanti juga sekaligus berfungsi sebagai rotor balance pada saat rotor rail ini berputar. Dan sekarang kita akan lakukan beberapa pengetesan sederhana aja terhadap mekanisme yang dihadirkan oleh si Captain Razer ini. Pertama-tama di bagian rasio untuk rail ini menggunakan skala 5.2/1. Akan langsung kita cek. Oke, kita akan mulai dari sudut sini bro. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget untuk rasionya di 5.2/1. Kemudian untuk retrieve pada rail ini terasa smooth bro. Nah untuk smoothnya ini berimbas dari bagian drive gearnya yang sudah menggunakan mesin cutting hamai bro. Jadi untuk gearnya itu jadi lebih presisi. Tapi untuk feel guardnya ini masih ada pada bagian ujung, tipis sekali untuk feel guardnya itu. Kemudian untuk putaran kosong pada saat kita putar kayak gini balance-nya itu juga dapat. Untuk rotornya balance-nya oke, untuk handle-nya juga balance-nya oke bro. Pada bagian spring guide tentunya sudah menggunakan spring guide berbahan metal. Tuh udah kelihatan untuk spring guide-nya metal bro. Dan untuk kinerja bel otomatiknya di sini terasa enak bro. Untuk otomatiknya terasa sangat ringan, dan untuk tendangan balik atau blowback-nya pun di sini terasa sangat empuk bro. Jadi ini untuk bagian bel otomatik terasa sangat mumpuni untuk rail ini, enak banget bro. Untuk line capacity-nya di sini akan saya bacain. Jika kita menggunakan mainline berdiameter 0,20 mm, jika kita menggunakan mainline dengan diameter 0,25 mm itu masuk 290 meter, 0,30 mm itu masuk 200 meter. Oke bro, jadi di sini saya berhasil masukkan kurang lebih di 160 meter PE berukuran 0,28 mm atau setara dengan PE3 ke rail Captain Razer yang berukuran 3000 ini bro. Dan di sini untuk hasil spoolingnya terlihat rata, tidak ada penumpukan, dan untuk hasil lilitan mainline-nya pun di sini cukup rapi bro. Kemudian di bagian drag clicker menggunakan drag clicker dengan tipe DCCS atau drag clicker construction system dari Captain bro. Jadi untuk drag clickernya ini dia kalau kita bandingkan dengan yang standar dia terbalik ya. Housingnya dia ada pada bagian aspul, dan untuk pemantiknya itu dia ada pada bagian tutup spool. Jadi dia terbalik bro. Nah kemudian untuk DCCS atau drag clicker construction system ini dia tidak akan menambah nyaring dari suara drag clicker yang dihasilkan oleh rail ini. Tetapi kalau kita dengar untuk drag clicker yang dihasilkan itu dia jadi lebih senyap dan lebih rapat
Dan kalau dia bekerja itu suaranya itu jadi lebih elegan terdengar di telinga, bro. Nah, kemudian kalau saya tes untuk sistem kerja drag clickernya ini, kalau spoolnya ini saya putar kosong, di sini untuk drag clickernya itu dia terasa smooth untuk putaran spoolnya ini, bro. Jadi kalau spoolnya ini bekerja, drag sistemnya itu bekerja, nantinya untuk drag clickernya itu tidak akan menambah beban spoolnya ini pada waktu drag itu bekerja dan spoolnya itu berputar, bro. Dan untuk suara drag clicker yang dihasilkan, kita langsung dengar dulu suaranya berikut ini. Kemudian di bagian line roller untuk reel ini dia menggunakan yang namanya Titan keramik, bro. Nah, jadi di sini untuk keramiknya ini dia berwarna pelangi kayak gini. Nah, untuk memunculkan warna pelangi pada keramik ini mereka harus menggunakan pemanasan di suhu yang sangat tinggi baru akan memunculkan warna pelangi seperti ini, bro. Kemudian di bagian dasar line rollernya ini juga dia udah disupport dengan 2 buah ball bearing support. Ini satu dan ini satu, bro. Udah sangat sempurna untuk line rollernya ini. Dan untuk line rollernya pun sudah saya cek, bro. Untuk pergerakan mainline lambat, cepat, ataupun tersendat, untuk line rollernya ini udah memberikan reaksi yang sangat baik sekali terhadap pergerakan mainline. Untuk berat total Captain Razer yang berukuran 3000 adalah 251 gram. Dan untuk Captain Razer ini tentunya juga pasti sudah disematkan dengan beberapa shield water resistant atau pertahanan terhadap air, bro. Ada di beberapa titik. Pertama-tama ada pada bagian tutup spool, kemudian di bagian sambungan rotor ke one way-nya juga di tengahnya itu biasanya sudah ada satu buah shield water resistant. Dan di bagian dalam sini, nah itu di samping as drive gear-nya ada warna putih, itu juga merupakan shield water resistant, bro. Nah tuh. Itu juga shield, jadi shieldnya itu dia berada di dalam, tidak dipasang di bagian as handle-nya ini, bro. Jadi dia langsung dimasukkan ke dalam biar lebih paten. Dan untuk si Captain Razer ini walaupun dia sudah menggunakan SW konsep, tapi dari Captain itu mereka belum melabeli reel Captain Razer ini sebagai reel SW, bro. Karena dari brand Captain ini mereka memiliki standarisasi yang cukup tinggi agar bisa memarkingkan seri SW pada reel mereka. Jadi mereka nggak sembarangan untuk memarking SW pada reel mereka, bro. Dan untuk si Captain Razer ini menurut saya seperti saya bilang tadi, saya sangat suka banget dengan desainnya ini. Ini merupakan desain dari Captain, reel Captain, dari seluruh reel Captain itu saya paling suka sama desain si Razer ini, bro. Ini desainnya sangat gahar banget sih menurut saya, keren banget ini. Oke. Jadi untuk si Captain Razer ini akan cocok kita gunakan untuk mancing di kelas turnamen seperti bermain galatama, kemudian kolaman, nyimas, harian, itu cocok, bro. Selain itu juga untuk bermain casting, kemudian untuk bermain light jigging, dasaran, pasiran, kemudian bermain bottom fishing, rock fishing, ini juga bisa digunakan, ini juga mumpuni, bro. Kemudian untuk PE yang cocok di ukuran 3000, kalian bisa isi PE 1 sampai ke PE 3, masih cocok sekali. Untuk joran di 8 sampai 17 lbs sampai di PE 13 itu masih cocok, bro. Dan untuk spotnya dari Captain sih mereka mengklaim ini untuk penggunaan di freshwater, tetapi tidak ada salahnya kalau kita mau gunakan reel ini di spot saltwater, bro. Yang pasti dengan catatan perawatan harus tetap dijaga. Saya rasa untuk reel ini akan tetap awet jika kita gunakan di spot saltwater. Nah, untuk si Captain Razer ini dibanderol di range harga 300-an ribu. Saya cek di online tuh harganya mulai dari 340 ribu, bro, paling murah, hingga ke sekitar 400 ribu tergantung ukuran lah ya. Dan untuk link pembelian saya tetap arahkan kalian ke officialnya Captain, ataupun kalau kalian mau beli di toko online kesayangan kalian silakan aja, sah-sah aja. Atau kalau kalian malas, kalian cek aja di deskripsi saya, di situ juga sudah ada untuk link pembeliannya, bro. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap tidak lupa, salam satu hobi dalam lensa.